Halo semuanya, lanjut lagi ya, masih tetap semangat ya. Oke, ini untuk part yang keempatnya ya. Part yang keempat untuk SKB CPNS Kemendikbud yang untuk jabatan PLP ya. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Pembina jabatan fungsional PLP adalah, jadi maksudnya siapa yang menjadi pembina orang jabatan PLP gitu. Ini A. Presiden, B. Rektor, C. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, D. Dosen, E. Pimpinan Tinggi Pranata Madya. Jadi jawabnya adalah nih. Jadi berdasarkan bab yang ke-16, instansi pembina dan tugas instansi pembina, pasal 40-nya, instansi pembina jabatan fungsional dari PLP adalah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Jadi jawabnya adalah yang C. Lanjut lagi untuk soal yang kedua. Penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional PLP itu dihitung berdasarkan dari hasil analisis jabatan dan analisis hasil beban kerja yang ditentukan dari indikator kecuali. Ingat ya, yang ditanya adalah kecualinya. A. Tipe laboratorium, B. Kategori alat, C. Kategori bahan, D. Jenis layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, E. Keahlian kinerjanya. Jadi ini yang ditanya untuk menetapkan kebutuhan PNS gitu. Jadi ada misalnya CPNS untuk PLP itu berdasarkan analisis jabatannya ya. Tapi indikator yang mana nih? Jadi jawabnya itu adalah yang ini. Jadi ini berdasarkan bab yang ke-14, ini bab ke-14 tentang kebutuhan PNS dalam jabatan PLP, pasal 38, bahwa penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional PLP itu dihitung berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditentukan dari indikator A. Tipe laboratoriumnya, B. Kategori alat dan bahan, C. Jenis layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berarti yang kecualinya itu adalah yang E. Jadi bukan berdasarkan keahlian kinerjanya. Lanjut untuk soal yang ketiga. Seorang PLP dapat diberhentikan dari jabatannya apabila kecuali ini dia. A. Mengundurkan diri dari jabatan, B. Diberhentikan sementara sebagai PNS, C. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, D. Ditugaskan secara penuh pada jabatan dosen, E. Ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Jadi jika teman-teman ingin jawab dulu, di pause dulu videonya ya. Kita lanjut lagi nih, ini jawabannya nih pembahasannya. Di bab ke-15, bab tentang pemberhentian dari jabatan, pasal 39. Ini dia. Jadi PLP itu dapat diberhentikan dari jabatannya apabila yang pertama mengundurkan diri dari jabatan, B. Diberhentikan sementara sebagai PNS, C. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, D. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, E. Ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana, F. Tidak memenuhi persyaratan jawaban. Sini ditanya yang kecuali itu, berarti jawabnya adalah yang D. Jadi dia tidak ditugaskan secara penuh pada jabatan dosen kalau untuk memberhentikan dia menjadi seorang PLP gitu ya. Lanjut lagi untuk soal yang keempat nih. Ini langsung muncul jawabannya. Gak apa-apa. Peran instansi pembina sebagai pengelola jabatan fungsional peratap laboratorium pendidikan adalah bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya. Jadi peran dari instansi pembina ya. A. Hasil penelitian yang berguna untuk masyarakat, B. Laboratorium dengan kualitas terbaik, C. Standar kualitas dan profesionalitas jabatan, D. Standar kualitas PLP, dan E. Profesionalitas jabatan. Ini berdasarkan pasal 41 ya. Instansi pembina itu berperan pada PLP
yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. Jadi kalau untuk laboratoriumnya menjadi kualitas yang terbaik itu bukan tanggung jawabnya ya, bukan perannya dari si instansi pembina ini. Oke, lanjut lagi soal yang kelima. Di bawah ini yang merupakan tugas dari instansi pembina adalah kecuali. Ini tugas dari instansi pembinanya ya. A. Menyusun standar penelitian jabatan fungsional PLP. B. Menyusun pedoman kebutuhan jabatan fungsional PLP. C. Menyusun petunjuk teknis jabatan fungsional PLP. D. Menyusun standar hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas kerja PLP. E. Menyusun pedoman penulisan karya tulis atau karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas jabatan fungsional dari PLP. Oke, jadi jawabannya yang mana? Oke, kita cek dulu pembahasannya. Nah, ya. Jadi berdasarkan pasal 41, ini yang ayat 2 ya. Oh iya, ini sebenarnya dia tugasnya masih banyak ya. Oke, jadi teman-teman bisa cek nih di Permenpan nomor 7 tahun 2019. Oke, ini berarti A. Menyusun pedoman kebutuhan jabatan fungsional PLP. B. Menyusun standar kompetensinya. C. Menyusun petunjuk teknisnya. D. Menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian hasil kerjanya. E. Menyusun pedoman penulisan karya tulis atau karya ilmiah. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Ini yang kecualinya ya. Jadi instansi PLP itu tidak mempunyai tugas untuk menyusun standar penelitian jabatan fungsional PLP. Bukan ya. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-6. Jabatan fungsional peranata laboratorium pendidikan wajib memiliki titik-titik. Oke, ini jawabannya. A. 5, B. 4, C. 3, D. 2, E. 1. Oke, ini dia pembahasannya. Ini berdasarkan organisasi profesi ya, bab ke-17 pasal 42. Jadi, jabatan fungsional PLP itu memiliki, oke, ini wajib ya, wajib memiliki satu organisasi profesi. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Ini berdasarkan ayat 1-nya ya. Oke, dan juga nih, seorang PLP itu wajib untuk menjadi anggota dari profesi jabatannya, jabatan dari PLP-nya. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-7. Pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional PLP itu difasilitasi oleh A. Kementerian Ristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi. B. Pendidikan Ahli Media. C. Rektor. D. Dosen. E. PLP Ahli Media dan PLP Penyelia. Oke, nih. Jadi masih di bab yang sama, di bab 17 organisasi profesi dan pasal 42. Kalau yang ini di ayat yang ketiganya ya. Jadi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional PLP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difasilitasi oleh instansi pembina. Oke, siapa yang jadi instansi pembinanya? Yaitu Kemenrisdikti. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang A. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-8. Hal wajib yang dilakukan oleh organisasi profesi jabatan fungsional PLP adalah A. Memberikan advokasi. B. Memeriksa atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. C. Memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. D. Menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. E. Menyusun standar kinerja dari PLP. Oke, ini dia pembahasannya. Masih di bab yang sama ya, di bab 17 organisasi profesi di pasal 42. Ini ayat keempat. Dan organisasi profesi jabatan fungsional PLP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib. Nah, ini dia, menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang D. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-9. Berikut merupakan tugas, ini tugas sekarang, tugas organisasi profesi jabatan fungsional PLP kecuali A. Memberikan advokasi. B. Memberikan
B. Memeriksa atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. C. Memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. D. Menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. E. Menyusun standar kinerja PLP. Oke, ini dia. Jadi di ayat 5-nya yang pasal 40 tadi, organisasi profesi jabatan fungsional peranata laboratorium itu mempunyai tugas. Oke. A. Menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. B. Memberikan advokasi. C. Memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Oke, jadi yang bukan itu adalah yang E ya. Oke, lanjut nih untuk soal yang ke-10. Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir, PLP dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan A. Presiden, B. Rektor, C. Pejabat pembina kepegawaian, D. Pejabat pembina karir, D. Pejabat pembina sumber daya. Oke, ini kita lanjut ya ke pembahasannya. Ini di bab ke-17 ketentuan lain-lain di pasal 43-nya, untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir, PLP dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian. Oke, jadi jawabnya adalah yang C. Oke, lanjut untuk soal yang ke-11. Angka kredit yang diperoleh seorang PLP dengan pendidikan formal S2 adalah A. 100, B. 200, D. 250, E. 300. Oke, ini dia. Jadi ini lampirannya ya. Jadi kalau seorang PLP dengan pendidikan S2 formalnya ya, itu angka kreditnya adalah 150. Oke, jadi jawabnya adalah yang B. Lanjut untuk soal yang ke-12. Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan adalah A. Jabatan administrasi, B. Pejabat administrasi, C. Pejabat yang berwenang, D. Jabatan pelaksana, E. Pejabat pembina kepegawaian. Oke, jadi ini diatur di Permenpan nomor 25 tahun 2016. Jadi teman-teman cek aja, ini tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi PNS ya. Nah, jawabnya adalah yang A. Oke, jadi kalau sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan, itu adalah jabatan administrasi. Oke, lanjut untuk soal ke-13. Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah ini dia. A. Jabatan administrasi, B. Pejabat administrasi, C. Pejabat yang berwenang, D. Jabatan pelaksana, E. Pejabat pembina kepegawaian. Nah, masih di perempuan yang sama ya. Jawabannya adalah yang E. Oke, jadi pengertian yang di atas itu adalah pengertian dari pejabat pembina kepegawaian. Oke, masuk untuk soal yang terakhir, soal ke-14. Sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan adalah A. Jabatan administrasi, B. Pejabat administrasi, C. Pejabat yang berwenang, D. Jabatan pelaksana, E. Pejabat pembina kepegawaian. Nih, masih di Permenpan yang sama ya, yaitu nomor 25 tahun 2016 tentang nomenklatur jabatan pelaksana PNS. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Oke, demikian dulu pembahasannya untuk part yang ke-14 ini. Jadi teman-teman semuanya jika ingin mendapatkan update-update soal terbaru lagi nanti tentang TLP, jadi jangan lupa di subscribe ya dan juga di share. Oke, demikian dulu. Terima kasih.